Berarti sama dengan saya dong, tapi jalan cara pencegahannya. Jadi otak kita harus selalu distimulasi. Stimulasi, dilatih seperti itu. Dilatih banyak minum obat nanti ginjalnya rusak. Iya, nah itu gimana? Salah informasi. Salah lagi informasi itu dokter ya. Tapi jangan berlebihan pula. Jangan berlebihan. Iya. Kayak saya nak begini. Iya, tolong dipelin dari ujung ke ujung gitu kan. Wah. Jangan pula. Kita buka podcast Jambi TV, Talk with Andra, jangan bilang siapa-siapa. Yang mana kita sebagai manusia harus itu yang namanya menjaga kesehatan. Karena sehat itu mahal, jadi kita memang harus menjaga kesehatan. Jadi jangan sampai kita terlena sehingga kita tidak menjaga kesehatan. Salah satunya kalau kita merasa kurang enak badan, kita minum obat. Tapi kalau sakit berlanjut, hubungi dokter. Saat ini sudah ada dokter sebagai narasumber yang ingin saya tanya-tanya mengenai dunia kesehatan khususnya lansia. Saya bicaranya agak berat sebenarnya mengenai lansia, tapi nggak apa-apa. Ini penting karena kita akan sampai ke posisi di sana nantinya. Dan sudah hadir ini Dr. H.M. Jufri Makmur, SPDP. SPPD. Oh, SPPD. Spesialis penyakit dalam. Iya, oke, spesialis penyakit dalam ya dokter ya. Iya. Kalau saya penyakit luar ini dokter. Apa kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, dokter, walaupun ya? sudah lansia kan. Iya. Oh enggak dong dokter. Hah? Dokter kelihatan masih muda. Saya udah 11-12 lah kita. middle lansia ini. Yo. Udah beberapa organ udah mulai menurun. Sudah mulai kerasa Udah ya dokter kerasa. ya. Itu salah satu ciri-ciri kalau mau menuju ke lansia ya dokter. Iya, iya. Dan tentunya faktor lain juga banyak ya pastinya. Iya, salah satunya. Nanti kita akan coba bahas ya dokter Iya, ya. baik. Tapi izinkan dulu saya ingin coba memperkenalkan dokter. Mungkin ada juga yang masih belum kenal dengan dokter dan kepo pengen tahu nih dokter. Yang mana dokter ini lahir di Jambi 4 Juni 1956. Jadi masih muda dokter. Iya. Jadi orang Jambi ya dokter ya. Orang Jambi orang asli. Tito Galo. Iya, orang Tito Galo lah. Jadi beliau mengenyam pendidikan ini di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Unpad ya. Unpad, ya. Oke. Ini di tahun berapa itu, dokter? Tahun selesai tahun Selesai. 1985. 1985 dan langsung ke Jambi. Jambi. Oh. Tugas di Jambi lebih kurang 4 tahun. Kemudian ngambil spesialis lagi. Ngambil spesialis lagi. 1990. Oke. Dan kembali lagi ke Jambi. Kembali lagi ke Jambi tahun 1996. 1996. Iya. Oke. Dan tentunya di samping tadi dokter sudah menyebutkan, ini pun riwayat pekerjaannya sudah cukup banyak ya dokter ya. Semuanya ini di rumah sakit ini dokter. Iya, di rumah sakit. Nggak ada di tempat lain kayaknya dokter. Pernah puskesmas di Olak Kemang, seberang kota Jambi. Pernah Pernah ya. di puskesmas Olak Kemang, kemudian di puskesmas Simpang 4 Sipin. Ya. Pernah juga saya di situ. Oh, kirain langsung ke rumah sakit dokternya enggak ya. Pindah-pindah ya. Dan tentunya juga untuk melengkapi itu semua, dokter juga mengikuti pelatihan-pelatihan ya. Iya. Pelatihan kemudian juga ini terakhir menjabat ini dan di Rumah Sakit Umum Kambang ya dokter ya. Iya. Sekarang ini ya dokter ya. Iya, sekarang. Yang mana dokter juga ini buka praktik ya. Iya, di Rumah Sakit Umum Rumah Kambang. Sakit Umum Kambang. Iya. Yang mana ini mungkin ada juga yang ingin diperiksa sama dokter. Ini harinya start dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Hampir semua hari ya dokter ya, kecuali hari Jumat. Ini hari ini libur berarti dokter ya? Kalau Jumat mulainya pagi, sebentar aja jam 8 sampai jam 10. Oh, jangan sampai enggak lah gitu ya dokter sampai ya. enggak. Kasihan juga pasien yang dari jauh. Iya, benar. Yang ini pengen sekali diperhatikan oleh dokter. Ini juga startnya mulai dari pukul 10 sampai dengan 14
waktu Indonesia bagian barat. Iya. Ya, dan hari Jumat ya pagi ya dokter. Pagi. Ya. Baik. Dan yang ingin tahu juga alamat Rumah Sakit Umum Kambang ini di Jalan Kolonel Amir Hamzah nomor 53 Kelurahan Slamet, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Mudah-mudahan tahu lah ya, di pinggir jalan. Iya. Ya, rumah sakitnya bagus dan mungkin juga penonton podcast ini juga ingin tahu sekedar pengumuman aja kalau Dokter Jupri Makmur ini adalah sekalian owner juga Rumah Sakit Umum Kambang ya dokter ya. Iya. Iya. Masih terima karyawan nggak dokter? Setiap ada penerimaan akan kita umumkan. Iya. Oh seperti itu. Jadi ada keterbukaan ya dokter ya, tidak ditutup-tutupi ya dokter ya. Oke bagus itu. Dan tentunya sekarang ini kita juga kondisi lagi memang untuk resiko terserang penyakit itu sangat gampang ya dokter ya. Yeah. Yang mana iklimnya sekarang ini memang lagi gampang terkena penyakit ya dokter, seperti flu, batuk, pilek ya. Dan itu semua orang pasti bisa kena. Terkecuali maksudnya lansia. Iya, yang memang harus juga lebih diperhatikan ya dokter ya. Apalagi pada masa-masa COVID ya waktu itu lansia ini sangat banyak korbannya. Banyak korban ya. Terutama lansia, karena dia rentan, jadi daya imunnya sangat rendah. Sangat rendah. Ada saya pasien satu, hanya batuk pilek aja 3 hari langsung koma. Langsung koma. Cuman batuk pilek aja. Hanya batuk pilek, tapi alhamdulillah kita rawat dengan baik, dia bangun lagi. Iya. Itulah permasalahan lansia. Itulah ya dokter ya. Nah itu ya, jadi yang para muda-muda di sini nih nanti ya siap-siap aja gitu ya. Nanti bakal kesana juga gitu. Baik, ini juga kita pengen tahu secara generalnya mengenai lansia itu sendiri. Singkatan lansia itu kan lanjut usia. Cuman kita juga pengen tahu apa yang dikatakan lansia kalau dari segi medis ini. Mungkin bisa dijelaskan. Ya baik ya. Jadi lansia ini yaitu apabila seseorang sudah mencapai usia 60 tahun dan lebih, itu disebut lansia. Oke. Kenapa kok dipermasalahkan lansia ini? Karena pada usia 60 tahun ke atas itu sudah mulai terjadi penurunan berbagai fungsi organ tubuh kita. Misalnya mulai dari otak, mata, telinga, hidung, mulut, saluran pencernaan, itu kerjanya sudah mulai berkurang. Sudah mulai melambat. Melambat, ya. Di samping itu juga ada penyakit-penyakit tertentu yang sebelumnya tidak diidap, masih muda misalnya. Dan pada lansia dia timbul terserang. Seperti penyakit hipertensi itu pada umumnya terkena pada usia lansia. Kemudian stroke. Ada yang namanya PPOK. Apa itu? PPOK itu penyakit paru-paru obstruktif kronik. Itu keluhannya itu sesak napas, batuk-batuk terus. Terutama yang pada usia mudanya sering merokok. Nah, Bang Andra merokok nggak? Saya dulunya perokok. Sekarang perokok berat. Sekarang sudah. Syukur alhamdulillah bisa berhenti. Alhamdulillah. Bisa berhenti. Ada juga nih dokter, orang yang menolak tua. Iya, karena dia aku merasa masih muda walaupun usianya udah tua. Dia berusaha untuk supaya menjalani hidup sehat. Iya, betul. Salah satunya tidak merokok, menjaga pola makan, dan juga olahraga. Iya, betul. Iya. Dan itu apakah membantu dokter? Sangat membantu. Sangat membantu. Itulah yang kita harapkan agar masyarakat itu kita edukasi ya. Kemudian kita promotif apa itu lansia, bagaimana mencegah supaya dia pada usia lansia kualitasnya tetap masih baik. Gitu. Yang disebut kualitas baik itu jadi dia
kegiatan sehari-harinya bisa mandiri. Iya, Mandiri, betul. bisa Betul. mandi sendiri, Betul. makan sendiri. Iya. Jadi Kemudian ada yang bilang juga kan kalau sudah lansia masa otot juga berkurang. masa otot berkurang, otot. disebut sarkopenia itu. Iya, tapi akhirnya mereka coba dengan hidup sehat itu tadi, salah satunya dengan berolahraga, Berolahraga. agar ototnya tetap terjaga. Iya, betul. Dan memang terbukti dokter, Iya, jadi iya. banyak sekali Iya, yang sangat. usianya sudah lansia, tapi Iya. ya itu berarti dokter bilang mereka mandiri. Ya, mandiri. Gitu, mandiri. Tapi memang itu benar, sangat membantu Sangat ya dokter. membantu. Sangat membantu. Iya. Nah, tentunya juga itu diperkuat oleh Badan Kesehatan Dunia, Iya. ya, dokter WHO. WHO, Yang iya. mana dokter mungkin bisa sedikit menjelaskan Iya. mengenai klasifikasi lansia menurut WHO dan Kemenkes RI. Oh, ini, iya, dokter. iya, baik, Silakan. Lansia itu kita bagi 3 tahap. Ya. Ya. Pertama lansia awal, ya. Itu antara usia 60 sampai 69. Kemudian 69 sampai 79 itu lansia media, pertengahan. Pertengahan itu. Pertengahan, ya. Kemudian usia 6 atau 80 ke atas itu lansia atau lansia lanjut. Lansia lanjut. Lansia lanjut. Nah, itulah. Jadi kita berupaya agar masyarakat itu memahami bagaimana ada lagi istilahnya pralansia. Pralansia. Pralansia itu usia antara 50 sampai 59 tahun. Oke. Jadi sasaran kita pralansia ini lah mulai kita melakukan aktivitas agar jangan pada saat lansia kualitas hidupnya tetap terjaga dengan Tetap baik. terjaga. Iya. Iya. Salah satunya yang paling penting adalah memeriksakan diri ke dokter secara rutin, ya. Iya. Paling tidak 6 bulan sekali 6 bulan sekali ya, dokter. harus diperiksakan. Nanti di Itu mencakup apa aja dokter periksaannya? Nah, kalau ini harus kita bedakan sedikit antara klinik lansia dan Ya. klinik yang umum gitu Iya. ya. Ada dokter ya klinik khusus lansia. Ada yang lansia, cuma ya itu pemeriksaannya agak lama itu. Karena kita dari ujung rambut sampai ke bawah harus kita diperiksa semua. periksa semua. Menyeluruh, komprehensif gitu ya, holistik istilahnya. Iya. Nah, Oke. mulai dari kepala, ya, kemudian mata, telinga, hidung, lidah, paru-paru, jantung, semua. Sistem pencernaannya, sistem reproduksi, otot-ototnya, Otot-ototnya. terutama. Iya. Nah, kalau klinik biasa itu kan hanya tergantung misalnya Bapak sakit apa, sakit hanya dari sakit ulu hati, keluhannya, iya. sakit ulu hati misalnya, udah kita periksa wani, sakit mah, ya udah. Paling 10 menit, 5 menit selesai. Di Rumah Sakit Umum Kambang ada itu klinik lansia, dokter? Ada, udah kita rencanakan siap. Oh, rencanakan siap ya. Wah, itu pasti ngantri lama itu ya, karena pemeriksaannya Lama memang. lama dan cukup banyak item-itemnya ya, dokter. Iya, nah, ini pengalaman saya kan. Iya. Ada satu pasien datang, sekitar umur 75 tahun lah begitu ya. Diantar oleh anaknya perempuan, sekitar 40 tahun. Datang ke saya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya tanyakan, Pak, apa yang Bapak rasakan? Dia senyum-senyum aja. Iya. Sekali lagi, kenapa Pak? Apa keluhan Bapak sampai ke sini? Terus anaknya nyeletuk. Iya. Bapak saya ini lah peka, Dok. Sudah tidak bisa mendengar lagi. Bisa mendengar lagi. Makanya dia senyum-senyum aja. Senyum aja. Kalau Iya. gitu, wah berarti sama dengan saya dong. Tapi jalan siang, tapi alhamdulillah saya belum peka lah. Oh gitu. Iya. Ya, oh jadi sebetulnya apa Bapak yang merasakan? Ya ternyata dia hanya sakit ulu hati, sakit mah, rasa kembung, perih, nggak mau makan. Ya udah. Nah itu salah satu contoh yang saya ingin sampaikan bahwa sudah terjadi penurunan fungsi organ tubuhnya, peka ya, gangguan pendengaran. Ya. Kemudian banyak lagi yang sangat menyedihkan itu misalnya, saya pernah juga ada pasien ya. Seorang wanita umur 72 lah kalau nggak salah itu. Dia itu keluhannya nggak mau makan sama sekali. Tidak mau makan udah sebulan.
makin lama badannya makin kurus, makin kecil, tenaganya makin hilang, segala sesuatunya harus dibantu, ke kamar mandi digendong. Saya tanya, Bu, kenapa Ibu nggak mau makan? Ya nggak mau makan aja katanya. Kemudian saya tanya, apakah sering demam? Enggak. Sering mual-mual atau muntah? Enggak juga. Kemudian, atau Ibu banyak dipantang makanan, saya bilang, takut kolesterol, takut asam urat, enggak. Malah anaknya bilang, ini Mak ini udah saya belikan segala macam makanan, tetap enggak mau Dok, katanya. Jadi apa penyebabnya? Belikan rendang, juga enggak mau. Jadi apa yang gue rasain, segala yang dimakannya itu terasa pahit. Terasa pahit. Terasa pahit, tidak berasa gitu. Itu akibat daripada menurunnya fungsi kecap. Oh, fungsi perasa. Fungsi perasa lidah ini. Lidahnya. Dan itu bisa terjadi ya dokter pada lansia. Pada lansia itu sangat-sangat prihatin kan. Sangat kasihan gitu. Seperti makan tisu aja katanya. Iya, kebayang dong walaupun dikasih yang enak-enak sudah tidak ada rasa semuanya. Anaknya sudah belikan sate, belikan rendang yang dari restoran yang paling enak pun tetap terasa pahit. Nah, itu sering terjadi pada lansia. Ini sering. Kadang-kadang kurang diperhatikan oleh keluarga, baik oleh tenaga kesehatan yang kurang perhatian. Memang dalam hal ini khususnya lansia, memang perhatian lebih itu perlu ya dokter ya? Wah, perlu sekali. Perlu sekali ya. Jadi semua harus kalau kita punya orang tua udah lansia, mungkin segala gerak-geriknya harus kita amati. Bisa memberitahukan mungkin kepada nanti penonton podcast kita ini yang tadinya tidak tahu, akhirnya bisa tahu dengan dokter memberitahukan. Jadi apa bentuk perhatiannya itu? Pertama kan aktivitasnya ya. Kalau kita sehari-hari aktivitas di rumah itu bangun tidur, apa yang kita lakukan? Pergi ke kamar mandi, buang air besar atau buang air kecil, turun dari tempat tidur, berjalan sendiri. Kalau selagi mampu, itu insya Allah masih baik lah ya. Kualitasnya masih baik. Kemudian ada juga yang tidak mampu turun dari tempat tidur aja udah harus dibantu, gitu ada ya. Kemudian kalau kita Muslim kan berwudu, mampu sendiri, sikat gigi, mandi, ganti pakaian. Jadi memang perhatian khususnya dari keluarga dari itu keluarga sangat penting itu harus kita perhatikan. Ini emak kita nih masih bisa turun sendiri nggak dari tempat tidur? Dan bahkan kita kadang-kadang kita kan yang mungkin keluarganya atau anaknya kan punya kesibukan masing-masing dengan pekerjaan apa segala macam. Akhirnya perhatian itu berkurang dokter, bahkan tidak ada. Nah itu kalau menurut dokter yang diketahui banyak seperti itu ya dokter? Wah banyak gitu. Banyak yang ditemukan seperti itu dokter. Kurang memperhatikan kondisi orang tuanya. Kebanyakan di kita kan orang tua itu tinggal sama anak. So yang mereka senangnya kalau punya anak perempuan daripada ikut anak laki-laki. Karena lebih diperhatikan. Lebih diperhatikan. Gitu. Jadi kadang-kadang faktor ketidaktahuan ini. Kalau usia lansia untuk di Indonesia, ya mungkin dokter juga mungkin sedikit banyak sudah mungkin ada survei atau apa kalau lansia itu rata-rata boleh dikatakan harapan untuk hidup itu untuk orang ini bisa mencapai di usia berapa kisaran ini kalau di Indonesia ini? Indonesia. Ya harapan hidup di Indonesia makin tahun sebetulnya makin meningkat. Karena seperti itu. Ya kualitas pelayanan kesehatannya makin lama makin meningkat. Makin meningkat. Hasil survei yang terakhir tahun saya lupa tahunnya.
Itu sekarang ini harapan hidup antara umur 71 sampai 73 tahun. Oke. Dan jumlah lansia pun makin tahun makin meningkat. Makin banyak. Makin banyak. Itu dikarenakan karena medis atau medis dua-duanya lah ya. Jadi pengetahuan mengenai bagaimana hidup sehat, edukasi hidup sehat. Bagaimana mencegah penyakit-penyakit, bagaimana pengobatan yang baik, gitu. Kemudian juga pelayanan kesehatan kita kan makin lama makin meningkat. Jadi harapan hidupnya meningkat. Usia 71 sampai 73 lah kira-kira. Oke. Dan berarti bertambah, biasanya kan orang umur 60-an, 65 gitu ya. Kalau udah 70 itu udah bonus kayak gitu dokter, udah bonus itu. Jadi kalau di Indonesia itu kisaran seperti itu ya, 73 tahun, 71 sampai 73. Tapi tidak sedikit juga ada yang umur 80 sampai dengan 100 tahun ya dokter ya. Iya, 80. Iya. Dan itu apakah salah satu faktor genetik juga dokter mendukung? Genetik belum begitu jelas terbukti. Yang jelas itu faktor kesehatan lah. Kesehatan itu jelas. Iya. Itu yang utama sih. Yang utama gizi ya. Gizi dan kesehatan. Karena dulu orang-orang dulu ya dokter bahkan awet. Panjang umur, tinggalnya mungkin ya di kebun dengan belum terkontaminasi dengan zat-zat kimia, justru malah itu. Apa betul itu? Betul itu. Polusi udara itu sangat mempengaruhi terhadap kondisi kesehatan. Makanan-makanan yang cepat saji. Ini kan makanan-makanan cepat saji sekarang ini begitu banyak sekali. Itu pengaruh besar. Itu. Penyakit jantung, gagal ginjal. Stroke, diabetes itu banyak sekali. Dan itu yang paling banyak diderita oleh orang Indonesia yaitu diabetes itu. Karena hipertensi itu tadi ya dokter ya. Itu karena penyebab utamanya salah satunya yaitu faktor usia juga ya. Faktor usia, jadi saya sering juga menerima pasien datang usia 60-an, masuk 60, kemudian sakit kepala, hewan, pas diukur tensinya 170/100. Dia nggak ngaku, wah saya dari dulu nggak pernah darah tinggi. Memang betul. Sebelum 60 memang nggak berasa, walaupun tensinya tinggi dia nggak berasa. Nggak berasa dan memang tensinya normal. Setelah usia 60 barulah terkena hipertensinya menyerang. Itu akibat ini ya dokter ya, sudah mulai menurun fungsi organ tubuh. Fungsi tubuh kita, pembuluh darah sudah mulai mengeras. Aterosklerosis, tidak elastis lagi. Mengeras. Kemudian sudah terbentuk plak-plak di pembuluh darah yang menyebabkan banyak orang serangan jantung. Terjadi sumbatan di otak itu stroke. Kalau sumbatan di jantung itu penyakit jantung koroner. Sumbatan di ginjal menjadi gagal ginjal. Nah itu faktor makanan sangat berpengaruh. Berpengaruh ya dokter. Kolesterol tinggi itu tadi. Dia membentuk endapan di dalam lumen pembuluh darah itu. Itu yang dibilang plak-plak tadi itu ya dokter ya. Plak aterom. Bisa dia pecah, tersumbat lah pembuluh darah. Dan orang banyak itu katanya dipasang ring atau dipasang ring. Dokter ya. Seperti itu. Oke. Itu sering muncul pada lansia lah. Lansia ya dokter ya. Sering mendapatkan pasien seperti itu ya dokter ya. Banyak ya dokter ya. Timbul nyeri dada. Sesak napas. Iya. Oke. Dan tentunya juga seperti tadi kita juga sempat agak sedikit belum terselesaikan mengenai pentingnya perhatian terhadap lansia ini dokter. Iya, sangat penting sekali dokter. Mungkin bisa jelaskan. Jadi untuk mempertahankan agar kualitas hidup kita tetap baik di masa lansia, pertama kali kita harus perhatikan gizi kita ya, gizi. Artinya jangan terlalu berlebih, jangan terlalu kurang.
Ya, jadi memang harus ideal. Proteinnya cukup. Iya. Kalau lansia terlalu gemuk, upayakan berat badannya ideal. Ideal. Kalau terlalu kurus, upayakan berat badannya ideal dinaikkan. Jangan terlalu kurus sekali. Jangan terlalu kurus sekali. Jangan mengkonsumsi protein yang cukup, ideal. Karbohidrat, lemak yang cukup lah gitu, yang ideal. Yang kedua, yang penting kita perhatikan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik sehari-hari ya, sehingga pada lansia kita tetap bisa beraktivitas tanpa dibantu orang lain. Iya, betul. Nah, itu. Nah, satu kita yang banyak, kita umat Islam ya. Jadi gerakan sholat itu sangat baik untuk mempertahankan otot-otot kita, seluruh otot. Jadi kita bergerak semua. Bergerak ya, dokter, semua. Ya? Waktu kita takbiratul ihram, kemudian otot-otot kita ini bergerak. Waktu kita berdiri tegak ini, itu melatih keseimbangan. Konsentrasi, keseimbangan itu terlatih terus. Terus menerus kontinu. Betul. Kemudian otot-otot pinggang kita stabil, otot-otot paha, otot-otot betis kita itu terlatih terus. Nah, kebanyakan ada juga yang salah ya, misalnya gini, orang tuanya ini kan mulai sakit sendi. Langsung dibelikan, mak, udah usah lah sholat tegak lagi, belikan kursi. Duduk aja lah sholat, duduk. Gitu. Bapak jangan ke masjid lagi, dorong pakai kursi roda. Itu sebetulnya salah. Padahal itu ya salah satu bentuk perhatian dan mungkin memanjakan orang tua. Memanjakan. Tapi salah. Akhirnya karena diam terus duduk nonton TV, makin lama otot-ototnya makin mengecil, menyusut. Masa otot mengecil, kemudian kekuatan ototnya juga makin melemah, akhirnya ditambah lagi tulang juga tulang sudah mulai kropos, mulai osteosklerosis, pengerasan. Nah, jadi yang pertama gizi perhatikan, aktivitasnya harus tetap dipertahankan. Kalau lansia ini paling aktivitas di rumah, apalah bangun tidur, ke kamar mandi, sikat gigi, berwudu, sholat ke masjid, gitu. Kemudian makan. Nah, usahakan makan, biarlah orang tua kita maunya makan ngambil sendiri gitu, nyendok dari tempat nasi, nyendok sendiri. Nah, jangan mengangkat gelas. Jadi itu harus tetap diaktifkan. Jangan dilarang. Umpamanya orang tua kita sekali-sekali pengen ngepel misalnya, biarkan aja. Kadang-kadang kan kita takut kan tiba-tiba nanti jatuh atau gimana. Tetap harus dijaga. Tetap harus diawasi juga ya dokter ya. Tapi jangan berlebihan pula. Jangan berlebihan. Kayak saya nak begini. Tolong dipelin dari ujung ke ujung gitu kan. Jangan. Enggak juga ya dokter ya. Cuci baju misalnya. Udah 2 hari ini baju udah dicuci. Jangan pula berlebihan seperti itu. Jangan berlebihan juga ya dokter ya. Itu durhaka juga gitu. Udah salah lagi dokter. Jadi ya ada batasannya yang harus kita jalankan supaya orang tua kita ini tetap aktif dalam kesehariannya, aktivitas hariannya itu. Misalnya dia ingin silaturahmi ke tetangga atau ke saudara, silakan. Gitu. Jangan. Dan ada juga nih dokter, ada semacam kayak komunitas atau setiap mungkin hari libur atau itu ada yang namanya senam lansia gitu. Biasanya ada di puskesmas, posyandu ada. Posyandu itu sampai sekarang masih ada ya? Masih ada. Tergantung posyandu masing-masing lah. Tergantung lurahnya. Ada juga untuk menggalakkan itu ya. Ada instruktur senamnya. Kemudian diperiksa tekanan darahnya. Iya, betul. Itu kan salah satu bentuk perhatian ya, dokter. Pemerintah. Betul. Nah, apalagi pemerintah perhatian selain itu mungkin apa ya dokter? Yang sepengetahuan dokter? Ya itu selain posyandu, puskesmas, kalau keadaan puskesmas tidak mampu, artinya lansia yang sudah terlalu
frailty ya, selalu rapuh itu harus dikirim ke rumah sakit. Iya, apakah ada kunjungan ke rumah-rumah? Kunjungan ke rumah itu. Ya itulah salah satu kegiatan yang digalakkan oleh pemerintah. Pemerintah ya dokter ya. Jadi itu salah satu bentuk perhatian kepada lansia. Lantas bagaimana itu yang lansia yang di panti jompo ini, dokter? Nah, itu apakah keluarganya memang tidak ada atau bagaimana ya dokter? Apalagi di luar negeri itu orang tuanya kadang langsung dimasukkan di panti jompo seperti itu karena anak-anak mungkin sibuk dengan pekerjaan, takut nggak ada yang ngurus gitu. Kalau tanggapan dokter gimana? Kalau budaya kita di orang timur di Indonesia itu, terutama juga yang beragama Islam, itu mengurus orang tua lansia itu adalah suatu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, sangat dianjurkan dengan pahala yang sangat besar diberikan oleh Allah. Salah satu itu berbakti kepada orang tua, mengurus orang tua. Namun kan anak ini punya keterbatasan, entah anaknya juga sakit, entah ekonominya sangat. Ada pengecualian, sangat tidak mampu, misalnya hanya penghasilan habis dalam satu hari, kerja serabutan, gimana mengurus orang tua? Itu harusnya peran pemerintah lah yang di situ, yang mengurusnya. Itu salah satu peran pemerintah juga pemerintah untuk menghidupkan panti jompo ini bagi orang-orang yang tidak mampu. Seperti itu. Tapi kalau yang sudah mampu, mapan, jangan dong dikirim ke panti jompo, harus diurus sendiri orang tuanya. Cuma tentunya dengan ilmu yang memadai, pengetahuan bagaimana mengurus orang tua yang benar. Gitu. Sekarang ini kan juga kita untuk mencari informasi begitu gampang sekarang, tinggal satu klik aja udah bisa bagaimana cara untuk merawat atau menjaga orang tua. Tinggal kemauannya aja ya dokter ya. Mau atau enggak. Ini bicara mengenai merawat ini, dokter. Bagaimana cara merawatnya dari sisi medis dan tentunya sosial. Nah ini permasalahan umum nih sebenarnya pada lansia yang terkait mengenai medis dan sosial ini dokter. Mungkin bisa menjelaskan sedikit. Ya secara umum tadi jadi setiap 6 bulan harus diperiksakan lah. Harus diperiksakan ya dokter ya. Nanti kemudian walaupun masih kita lihat kondisinya segar bugar, masih baik, tetap kita harus diperiksakan ya dokter ya. Kemudian diperhatikan gizinya, apakah seperti saya tadi ceritakan nggak mau makan, betul. Atau salah memberikan informasi tentang makan, misalnya orang tua kita punya sakit sendi, langsung aja divonis, wah ini asam urat, nah, segala macam sayuran sayuran nggak boleh diperbolehkan. Mak ini asam urat, nggak boleh makan sayur, ini sayur itu, akhirnya kurang gizi. Padahal itu bukan asam urat. Bukan asam urat, cuman pegel-pegel aja. Pegel-pegel dan osteoartritis namanya. Nah itu yang harus dipahami ya dokter ya. Dipahami, kadang-kadang salah. Segala macam makanan dipantang, terbatas itu menimbulkan yang tadi saya ceritakan gangguan sensitivitas lidah itu, pengecapan itu tadi. Akhirnya orang tua kita nggak mau makan, segala macam dipantang. Terus lagi dokter, ada juga yang sudah mulai sulit untuk tidur nyenyak dokter. Nah, apakah itu betul juga ya dokter? Yaitu gangguan fungsi otak kita kan ada secara garis besar ada 3 Ada fungsi motorik, itu mengatur gerakan-gerakan kaki, tangan dan sebagainya. Kemudian fungsi sensorik itu misalnya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar diolah di otak. Kemudian kita mengambil kesimpulan, misalnya kita haus, pengen minum, kemudian ngelihat air ada langsung kita ngambil air. Itu motorik kita itu dokter ya. Kerjasama dengan sensorik. Sensorik betul. Ada fungsi kognitif. Fungsi kognitif itu
Misalnya kecerdasan, mengingat sesuatu, merasakan sedih, gembira, fungsi kognitif. Nah, kalau insomnia itu umumnya terjadi akibat penurunan fungsi kognitif otak. Pusat tidurnya itu sudah mulai terganggu. Nah, biasanya tidak mau tidur ini awal-awal dari demensia atau pikun. Nah, awal-awal pikun itu biasanya orang tua nggak mau tidur. Terjadi perubahan tingkah laku seperti pemarah, mudah bersedih hati. Nah, itu juga harus dipahami, dokter, ya? Harus dipahami. Mudah tersinggung. Lama-lama kalau dibiarkan baru lupa. Nah, ini jam berapa? Saya ini sudah makan atau belum? Gitu. Lupa nama anaknya siapa, ini di mana. Ada tuh ya seperti itu ya, dokter, ya. Demensia yang sudah lanjut. Sudah lanjut itu ya. Nah, jadi itu harus kita informasikan kepada masyarakat bahwa sebetulnya ini bisa dicegah. Bisa ya, dokter, ya? Bisa dicegah asal kita tahu betul nih tahap mana. Gitu. Cara pencegahannya, jadi otak kita harus selalu distimulasi. Dilatih seperti itu. Dilatih terus-menerus setiap saat. Misalnya kita ajak nonton TV, gitu ya, ada berita, kemudian kita ajak berdiskusi. Ini gimana menurut pandangan Bapak berita ini? Jadi merangsang lagi nih untuk bekerja, gitu ya. Bekerja terus, sensorisnya terus jalan, motoriknya. Memorinya terus berjalan setiap saat. Nah, kalau kita umat Islam itu mengikuti kajian-kajian itu sangat-sangat bermanfaat. Jadi dunia akhirat kita dapat. Misalnya ikut kajian, Ustadz menjelaskan tema apa, paling setengah jam, 1 jam harus kita perhatikan. Perhatikan, kemudian kita coba mengolah di otak kita, kemudian kita tanyakan kepada tetangga sebelah gimana tanggapannya, tanya kepada Ustadz, itu ya gratis itu. Betul. Kemana-mana sudah ada gitu, asal kita ke mama itu sangat efektif untuk mencegah demensia tadi. Dan itu mungkin kalaupun seandainya orang tua kita tidak sampai ke situ, mungkin bisa dibantu sama keluarga atau anaknya untuk bisa ke situ sama-sama. Jadi bisa melatih itu tadi ya, dokter, ya. Motorik dan sensorik itu tadi ya, dokter, ya. Kognitifnya. Dan satu lagi, dokter, apakah ini juga menyangkut mengenai lansia yang namanya vertigo? Vertigo. Ini biasanya orang tua ini nih sering vertigo, tapi bukan lansia juga bisa mengalami. Kita batasi lansia aja ya. Saya baru-baru ini ada pasien, dia itu dibawa ke rumah sakit ke gawat darurat, merah lebam di sini di keningnya, terjatuh, gali-gali kenapa, rupanya dia ini baru pulang dari tempat sesuatu yang dibonceng ke motor anaknya. Begitu turun langsung memutar. Vertigo ini memang putar-putar gitu ya. Gelap pemandangan, terjatuh, pingsan sejenak, namun terbangun lagi, dibawa ke rumah sakit. Saya tanyalah gimana, nah itu ternyata itu gangguan keseimbangan pada lansia. Gangguan keseimbangan, fungsi keseimbangan. Fungsi keseimbangan ini koordinasi antara sistem vestibuler namanya yang ada di telinga tengah kita ini, ya. Kemudian mata kita melihat situasi ruangan, gitu ya. Kemudian diolah di otak, kemudian menginstruksikan kepada kaki, tangan kita supaya tetap berdiri tegak, gitu. Nah, itu sering terjadi pada lansia, gangguan keseimbangan ini. Makanya sering kita mendengar lansia, wah Pak itu meninggal, kenapa meninggalnya? Jatuh terpleset di kamar mandi, sering kan? Saya dengar sering itu. Terpleset jatuh di kamar mandi. Itu dan masalahnya gangguan keseimbangan. Jadi bukan karena dia serangan jantung atau apa ya? Banyak kemungkinan. Pertama, dia terpeleset, kemudian jantungnya langsung berhenti, meninggal.
Kan nggak mungkin orang jatuh terpleset saja, terbentur sedikit aja langsung meninggal kan? Iya. Atau dia stroke dulu, bisa terjadi stroke dulu. Stroke dulu, begitu berputar, vertigo, jatuh, meninggal. Nah, yang sering juga terjadi terpleset di kamar mandi, kemudian patah kakinya. Terpleset sedikit aja patah, sedangkan kalau kita orang muda patah begini, kalau ditabrak mobil baru patah. Kan gitu. Kalau orang lansia nggak, terpleset sedikit aja udah patah. Karena tulangnya itu udah rapuh. Dan kalau sudah patah itu sulit untuk nyambung kembali. Untuk nyambung lagi ya dokter. Nah itulah, itu gangguan keseimbangan. Itu salah satu yang kita sebutkan tadi, gangguan fungsi keseimbangannya sudah mulai terganggu. Dan penyebab mungkin jatuh itu yang kita tahu di kamar mandi itu juga tidak selalu serangan jantung, bisa jadi itu vertigo untuk keseimbangan. Katanya nih dokter, kalau vertigo itu kita ini atau orang tua itu sering nonton TV pada saat tiduran, rebahan. Betul. Apa benar itu? Betul. Kan vertigo itu gangguan keseimbangan itu kerjasama koordinasi antara penglihatan, pendengaran, ada fungsi vestibular namanya, kemudian di otak mengkoordinir kan. Nah pada waktu kita dengan posisi memang nyaman, kan waktu itu sambil rebahan, dikasih TV gitu, dokter. TV, nonton. Tapi kita nggak sadar bahwa mata kita ini udah lelah sebetulnya. Saking asiknya, saraf-saraf kita udah lelah, fungsi keseimbangan kita udah lelah. Itu terus dipacu berjam-jam begitu. Otaknya akhirnya capek juga. Nah itulah timbul vertigo. Itu tidak hanya orang lansia, orang muda juga bisa kena. Gangguan matanya. Mengganggu mata. Gitu. Jadi sebaiknya kalau kita nonton TV posisi tegak, pinggang 90 derajat, atau duduk lah ya dokter. Duduk. Kaki upayakan tetap menumpuk, leher harus tegak, kepala gitu. Karena ya kaitannya banyak dari kita melihat ini, karena menyangkut organ-organ yang lain juga organ sangat berkaitan. Organ-organ yang di kepala kita. Iya dokter sangat sensitif ya. Juga mudah rusak. Kalau udah rusak sulit diperbaiki. Jadi udah begitu banyak sekali nih. Kalau udah rusak sulit diperbaiki ya dokter. Saraf-saraf sangat halus-halus itu. Sangat halus-halus dokter ya. Itu jumlahnya, sel-selnya jutaan. Itu yang terlalu bekerja terus setiap detik tanpa henti-hentinya. Betul sekali. Akhirnya dia lelah. Ya. Ya itu tadi bicara mengenai lelah ini kan pastinya kalau di dunia medis tentunya tidak terlepas dari yang namanya pemeriksaan rutin. Seperti dokter katakan tadi, pemeriksaan rutin ini untuk lansia ini begitu banyak sekali. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu diperiksa secara menyeluruh. Apakah itu juga melibatkan yang namanya laboratorium? Laboratorium bila perlu. Bila perlu ya dokter ya. Misalnya atas indikasi ini kecurigaan diabetes. Kita harus buktikan dengan pemeriksaan kadar gula darah. Betul. Nah, atau ini misalnya masalah ginjal, kita periksa fungsi ginjalnya itu. Tapi kalau tidak ada indikasi, ya udah secara fisik aja kita bisa mengambil kesimpulan harus bagaimana nih. Kesimpulannya harus diapain gitu. Nah, kan ini lansia dokter, jadi sudah tua. Apabila ada indikasi misalnya dianya ada diabetes, apakah itu bisa diobati dan sembuh dokter? Sementara umur kan sudah lanjut ini.
Ya, itu sangat bisa. Sangat bisa Sangat ya. bisa. Jangan Jadi masih jangan ada harapan, jangan pesimis ya dokter ya. Waduh, Iya. saya udah 60 tahun. Iya. Diabetes pula ya udah Iya, jadi pasrah udah aja. deh, aduh udahlah gitu ya, pasrah aja gitu Pasrah ya. aja, jangan. Jangan ya dokter ya. Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa Iya. diperbaiki. Iya. Penanganan diabetes ini terutama makannya, jangan Iya. makan yang manis-manis itu Iya. aja. Jadi dijaga Jangan kadar makan. gula darahnya Ya, dokter kadar ya. gula darahnya jangan tinggi, juga jangan terlalu rendah. Jangan terlalu rendah. Dengan cara makan jangan yang manis-manis gitu lah Iya, ya. iya, iya. Kemudian yang kedua harus olahraga. Olahraga juga. Teratur. Iya. Tentunya olahraga yang kita sesuaikan Disesuaikan dengan kondisi tubuh umur. kita. Iya, betul, betul. Kemudian ya kalau perlu obat-obatan harus rutin makan obat. Iya. Harus rutin makan Ada obat. sebagian juga dokter dikasih obat-obatan nggak diminum dokter. itu. Iya, alasannya aku malah kalau minum malah nggak enak badan Ya, gitu. atau banyak minum obat nanti ginjalnya rusak. Iya, nah itu gimana? Salah informasi. Salah lagi informasi Salah itu dokter ya. Justru kalau diabetes ya, apalagi sudah lansia, Iya. gulanya dibiarkan aja tinggi, tidak dikasih obat. Justru komplikasinya ke seluruh tubuh lah, mulai dari stroke, mata jadi katarak, penyakit jantung koroner, rusak ginjalnya, nah, saraf-sarafnya juga rusak. Tapi kalau gula darahnya terkendali, kita memang istilahnya bukan disembuhkan, tapi dikendalikan. Nah, itu kata lebih tepat ya dokter ya. Memang sembuh sih nggak bisa. Ya, dikendalikan. Gula darahnya baik, kemudian berat badannya ideal, makannya artinya sesuai dengan kalori yang dibutuhkan. Iya, betul sekali. Akhirnya gula darahnya terkendali terus. Iya. Dengan harapan segala macam komplikasi yang saya sebutkan tadi dari ujung rambut sampai ke bawah. Iya. Insya Allah akan terhindar atau paling tidak lama lah timbulnya. Iya. Kalau udah 90 timbul komplikasi ya kita apa boleh buat. Apa boleh buat ya dokter ya. Jangan sampai umur baru 50 udah stroke kena diabetes. Itu yang harus kita. Itu yang harus dijaga. Di samping itu juga yang tadi dokter bilang, memang berarti diharuskan minum obat. Jadi jangan takut nanti kena ginjal atau segala macam, karena memang sudah ada komposisinya. Iya, ada komposisi dan ada dosisnya. Ada dosisnya, ya dokter ya. Jadi dokter kan pasti menghitung dosisnya. Menghitung itu. Nah, cuman kadang-kadang kita ini suka bandel ya dokter ya, ya bandel. Informasi yang salah. Informasi yang salah. Dan tentunya tidak terlepas juga dari yang namanya nutrisi. Nah, ini makanan yang tentunya tinggi protein. Betul sekali, kadar karbohidrat rendah. Iya. Nah, bagaimana kalau yang kondisi ekonominya yang boleh katakan maaf nggak mampu, ini dokter? Iya. Apakah masih bisa terpenuhi, itu dokter ya? Ya, kalau masalah ekonomi itu udah menyangkut pemerintah lagi. Iya. Cuman yang penting itu tadi dokter, semangatnya itu tadi ya. Tapi sebetulnya banyak makanan-makanan banyak ya makanan yang murah seperti tahu, tempe ya dokter ya. Iya, betul sekali. Jangan sampai nanti tergiur dengan yang namanya makanan fast food ya dokter ya. Yang mahal-mahal. Ya mahal-mahal. Kan sekarang ini banyak beredar makan-makanan yang fast food yang enak-enak bikin tergiur karena ya udahlah kasihlah orang tua gini ya untuk nyicipin gitu ya. Iya. Padahal itu tidak sehat ya dokter. Sehat. Dari segi nutrisi juga harus diperhatikan ya. Nutrisi, aktivitas, gerak otot-otot. Ya. Kemudian yaitu melatih terus fungsi kognitif kita harus tetap dilatih. Iya. Gitu. Tentunya juga terlepas dari itu semua, peran dari yang namanya psikososial dan juga spiritualitas ini sangat mendukung ya dokter. Ya, sangat mendukung. Salah satunya apa nih dokter? Yang bisa. Ya itu kalau di masyarakat adanya posyandu lansia. Itu tadi ya dokter ya. Kemudian ya panti jompo bagi yang tidak mampu. Iya. Kalau dari bimbingan spiritual itu ya ikut yang tadi dokter bilang ya. Ikut kajian. Sholat dengan artinya dengan khusyuk, dengan gerakan-gerakan harus tetap dipertahankan selagi bisa.
betul. Berdiri itu kan Iya. menjaga keseimbangan, Betul melatih sekali. keseimbangan. Betul sekali itu dokter. Iya, Keseimbangan tubuh iya. kita. Itu mengajarkan kita untuk sehat itu Sehat, dokter ya. iya. Nah, sekarang ini dokter saya ingin tahu juga, ingin tanya apa sih itu frailty? Oh, frailty. Frailty itu suatu keadaan lansia yang sangat rapuh gitu ya. Apanya yang rapuh? Rapuh fisiknya ya. Kita ambil contoh aja, misalnya segala aktivitas kesehariannya di rumah perlu bantuan orang lain. Ya. Berarti sudah tidak mampu dia lakukan sendiri. Bisa terbaring di tempat tidur, ngompol, buang air besar harus dibersihkan. Gitu. Kemudian sistem imunnya juga sudah sangat rentan. Ya, gampang sekali sakit. Misalnya bulan kemarin batuk pilek, sembuh. Kadang-kadang frailty ini sulit sembuh. Sulit sembuh. Sulit sembuh. Dan itu banyak pasien dokter? Banyak seperti itu. Banyak ya dokter? Iya. Kemudian nanti bulan depan tahu-tahu udah mencret. Iya. Nah, itu nggak mau makan. Karena sistem imunnya sudah sangat lemah. Gitu. Otot-ototnya lemah, sistem imunnya lemah, sudah terjadi berbagai penurunan fungsi organ, baik fungsi kognitifnya. Jadi intinya segala sesuatu aktivitas sehari-harinya dia harus butuh orang lain, baik makan, minum, kamar mandi, bersih-bersih, dan mudah terkena penyakit. Frailty itu sebenarnya. Mudah terkena penyakit karena itu tadi imunnya memang sudah lemah, merosot, sangat merosot ya dokter ya. Itu diakibatkan oleh apa ya dokter? Banyak faktor yang seperti tadi, misalnya gizinya, terutama gizinya yang paling penting. Kemudian kurangnya aktivitas. Jadi otot-ototnya itu sudah sangat minim gitu. Dalam artian itu boleh dikatakan frailty ini tidak dapat disembuhkan, dokter? Tergantung berat ringannya. Kalau frailty awal itu hanya kelemahan otot, misalnya jalannya pelan, itu sudah termasuk frailty yang tingkat awal misalnya. Suruh ngangkat gelas saja mampu, tapi gemetar. Ada ya, gemetar gitu dokter. Itu apa namanya? Tremor. Minum, itu harus. Nah, itu kalau tingkat-tingkat seperti itu bisa disembuhkan, dikembalikan ke tingkat awal. Itu bisa ya dokter ya? Ya. Tapi kalau tingkat sedang lah, misalnya orang pernah stroke, itu upaya kita tetap harus otot itu. Ototnya misalnya dia sambil berbaring mampunya melakukan gerakan apa, itu aja teruskan. Misalnya dia sambil berbaring hanya mampu menggerakkan tangan seperti itu, terus saja gerakan kaki. Kalau bisa makin lama makin meningkat, menggerakkan pinggang, duduk. Gitu. Berarti itu memang mesti harus konsisten ya dokter? Konsisten dan terus menerus, dan peran keluarga sangat besar. Lagi-lagi peran keluarga sangat besar ya dokter ya. Dan tentunya kalaupun seandainya kita, biasanya kan ada ini ke rumah sakit yang menjadwalkan misalnya sebulan berapa kali untuk datang ke rumah sakit untuk apa, semacam kayak terapi ya, seperti itu ya dokter? Fisioterapi. Ada itu seperti itu? Ada. Ya, yang dilakukan. Tergantung kondisinya. Tergantung kondisinya ya dokter ya. Tergantung kondisi. Dan itu tentunya banyak sekali aspek-aspeknya yang tentunya harus mendukung hal itu ya dokter ya. Di samping itu tadi melatih secara konsisten dan juga asupan gizi yang optimal. Ya, itu juga tidak kalah pentingnya dokter ya. Ya, dan cara yang tentunya kita pengen tahu, cegah imobilisasi ini dokter. Ya, imobilisasi itu disilakan untuk suatu keadaan orang tua lansia itu kurang gerak, kurang gerak. Bisa bermacam-macam sebab. Bisa disebabkan oleh memang faktor usia. Otot-otot, masa ototnya udah mulai melemah, kekuatan otot.
udah mulai menurun. Nah itu mengakibatkan dia malas bergerak. Kalau malas bergerak itu bukannya baik, makin lama makin mengecil ototnya. Makin mengecil ya dokter ya. Imobilisasi. Itulah namanya. Jadi upaya-upaya kita ya harus selalu bergerak. Kalau lansia, aktif bergerak. Ya kita umpamanya kegiatan sehari-hari orang tua di rumah paling ya itu bangun tempat tidur, ke kamar mandi, itu diupayakan bisa mampu sendiri. Mandiri. Baik. Betul. Tapi tidak terlepas dari pengawasan pastinya. Pengawasan, jangan sampai terpleset akibat gangguan keseimbangan, vertigo, tiba-tiba gitu. Nah, saya juga pengen tahu nih dokter, kenapa lansia ini begitu mendapat perhatian besar dari WHO? Sampai WHO membuat aturan terkait lansia ini dokter. Mungkin bisa jelaskan sedikit dokter. Iya, memang ya itu tadi seperti saya tadi jelas katakan bahwa orang lansia ini populasinya makin banyak, makin lama makin banyak ya. Makin jumlahnya makin tinggi. Namun jangan sampai banyak tapi kualitasnya jelek. Nah, itu jadi perhatian. Iya, betul. Jangan sampai hidup tapi hanya terbaring aja. Nah, itu. Jangan sampai terjadi yang demikian itu ya. Betul. Jadi kita upayakan walaupun dia udah lansia dan banyak ya populasinya, tetap mampu beraktivitas secara mandiri, baik sosial maupun aktivitas di rumah. Nah, itulah dibuatlah program-program yang terutama perhatikan gizinya, mobilitasnya, kemudian yang paling penting mendeteksi secara dini penyakit-penyakit yang muncul pada usia lansia. Itu yang harus dipahami ya dokter ya. Tekanan darahnya harus dikendalikan. Kemudian jangan merokok. Itu yang utama itu. Jadi, jangan merokok. Intinya harus promotif, preventif, edukatif lah gitu ya. Pencegahan di awal. Pencegahan itu paling penting. Paling penting. Karena usia lansia ini kuratifnya agak sulit dan mahal biayanya. Biayanya ya dokter. Merepotkan segala pihak. Bukan merepotkan artinya kasihan lah gitu. Agak sedikit diperbaiki dulu. Bukan kata-katanya, bukan merepotkan tapi bukan merepotkan apa istilahnya yang enak. Pokoknya intinya gitulah ya. Iya, paham lah gitu ya dokter ya. Bukan merepotkan juga kan buruk. Semua juga merepotkan ya dokter ya. Cuman alangkah baiknya diminimalisir. Minimalisir. Agar semuanya itu bisa terakomodir semuanya ya dokter ya. Nah, ini terakhir sebelum kita close, kita tutup ini dokter. Mungkin apa yang bisa disampaikan ini oleh dokter terkait mengenai lansia yang kita bahas hari ini, yang tentunya juga makin tahun makin bertambah kata dokter. Tapi kalau bisa makin bertambah tapi bermanfaat gitu ya, berkualitas seperti itu ya dokter. Dan dijalankan. Kalau tahu kalau dijalankan percuma aja. Percuma aja, tahu tidak dijalankan percuma juga ya dokter. Nah, apa nih yang dokter ingin sampaikan ini? Yang penting kita tetapkan tujuan kita ini apa. Tujuan kita berharap walaupun sudah usia lansia dia kualitas hidupnya tetap baik. Apa yang disebut kualitas hidup yang baik? Dia melakukan aktivitas di rumahnya sehari-hari mampu dilakukan secara mandiri. Tidak perlu bantuan orang lain. Walaupun perlu bantuan orang lain, itu sebagian saja, tidak menyeluruh. Nah, keadaan ini caranya untuk mencegahnya pemeriksaan rutin kesehatan paling tidak 6 bulan sekali Kemudian berupaya mendeteksi secara sedini mungkin penyakit yang muncul pada usia lansia, misalnya hipertensi kemudian penyakit degeneratif, penyakit sendi
stroke, PPOK tadi mencegah merokok dan sebagainya. Itu sedapat mungkin kita upayakan terdeteksi secara dini dengan cara memeriksakan kesehatan secara rutin ya. Yang kedua, memperhatikan gizinya. Gizinya itu artinya gizi yang seimbang. Jangan berlebih, jangan kurang ya. Kemudian aktivitas harus tetap dilakukan aktivitas. Jangan imobilitasnya itu. Imobilitas itu bukannya bertambah baik, itu akan memperburuk keadaan. Nah itu. Kemudian dia mentalnya itu tetap harus didampingi agar supaya jangan sampai terjadi demensia yang berat. Tetap kita ajak komunikasi ya. Fungsi kognitifnya harus tetap kita stimulasi dengan cara diskusi, ngobrol dan sebagainya. Baik, terima kasih Dr. M. Jufri Makmur SPDP yang sudah memberikan informasi kepada kita semua agar kita bisa lebih aware lagi dengan tema kita yang kita bawa ini mengenai lansia, karena kita akan berada di posisi itu nantinya, ya dokter ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Yang namanya lansia itu tidak perlu ditakuti, tapi harus dihadapi dengan cara hidup sehat, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Betul. Kita tutup podcast Jambi TV Talk with Andra, jangan bilang siapa-siapa. Sampai jumpa. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih sama-sama.